Coba deh, sekarang lo pikirin jawaban dari pertanyaan ini. Apakah lo udah melakukan hal-hal yang sebenarnya memang ingin lo lakuin? Atau sebenarnya enggak? Pernah nggak sih lo ngorbanin keinginan lo dan malah ngelakuin hal yang lain gitu? Hal yang bukan keinginan lo sebenarnya. Terus karena ini lo jadi ngerasa terjebak. Seiring waktu bukannya ngerasa jadi berkembang, lo malah jadi menderita. Karena ngerasa makin jauh dari keinginan lo. Lo selalu cemas, selalu khawatir, nggak bisa ngerasa puas gitu sama hidup sendiri. Dan bagi sebagian orang, parahnya adalah lo nggak tahu harus ngambil langkah apa. Karena ya semuanya kerasanya nggak cocok gitu sama lo. Well, kalau lo ngerasa ada di posisi ini, kemungkinan besar memang lo lagi memiliki dan mengalami konflik internal, konflik batin dalam diri lo. Tapi tenang aja, karena lo ada di video yang tepat, di sini gue bakalan ngejelasin tentang konflik internal, mulai dari apa artinya, dampaknya kalau gak diatasi, dan gimana caranya supaya lo bisa mengatasi konflik internal yang lo rasain. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel 1%, supaya lo gak ketinggalan video-video lainnya dari 1%, oke? Nah, pertama-tama apa yang dimaksud dengan konflik internal? Istilah ini pertama kali sebenarnya dicetuskan sama salah satu psikolog yang paling terkenal sedunia. Namanya adalah Sigmund Freud. Dia adalah psikolog yang nemuin aliran dan teori psikoanalisis gitu. Yang mulai pertama lah pokoknya. Arti dari konflik internal adalah keadaan ketika ada dua pikiran nih dalam otak kita yang saling berlawanan gitu. Bisa juga disebut interpersonal konflik atau psychic konflik gitu. Di video ini kita akan membahas konflik internal di mana apa yang lo lakuin itu sebenarnya nggak mencerminkan apa yang lo inginkan. Jadi beda nih antara yang lo pengen sama yang lo lakuin. Nah, di hidup ini pasti lo pernah lah atau bahkan sering mengalami konflik internal. Kayak misalnya kerja di bidang yang sebenarnya lo nggak suka, atau juga bisa sesimpel lo pengen kurus tapi malah makan mulu gitu. Atau misalnya lo pengen jurusan tertentu tapi ternyata lo malah milih jurusan yang lain. Intinya lo melakukan hal berkebalikan dari keinginan lo. Biasanya disertai dengan pikiran yang pesimis atau negatif gitu akan masa depan. Kayak misalnya, kayaknya gue gak akan pernah cocok deh di pekerjaan ini. Pasti kerjaan gue bakal jelek. Nah, contohnya pikirannya kayak gitu ya. Kedengarannya mungkin biasa aja, kedengarannya mungkin wajar, banyak orang yang ngalamin. Tapi, kalau ini gak diatasi, dampaknya bakalan buruk banget ke diri kita sendiri. Kenapa buruk? Karena ya pertama, balik lagi, ada kemungkinan lo bakal jadi gak bahagia. Karena ya pilihan lo gak sama dong sama keinginan lo. Lo sebel sama hampir semua hal yang terjadi di hidup lo. Rasanya hampa, rasanya nggak ada yang bisa memuaskan lo. Lo akhirnya terus nyari-nyari hal yang bisa memuaskan gitu. Tapi ya pada akhirnya nggak seneng juga. Atau lo coba ngelakuin beberapa perubahan, tapi ujung-ujungnya malah gagal. Singkatnya lo jadi maksain diri buat ngerasa bahagia, buat ngejar kebahagiaan tuh. Padahal dalam hati lo nggak ngerasa bahagia atau nggak ngerasa puas. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, lo bisa jadi ngerasa nggak punya pilihan. Jadi ketika pikiran lo lagi berkonflik, kemampuan lo untuk membuat keputusan itu jadi lebih buruk. Lo ngerasa diri lo itu udah terjebak di situasi sekarang. Rasanya nggak ada jalan balik. Dan perasaan ini kadang membuat lo melakukan hal-hal yang impulsif atau tiba-tiba. Lo ngerasa kayak seolah-olah lagi keluar dari zona nyaman. Padahal lo lagi bertindak impulsif. Kayak misalnya belanja tiba-tiba atau traveling tiba-tiba tanpa dipikir panjang gitu. Nah, karena nggak bisa buat keputusan yang bagus, semua hal lainnya jadinya ikut terganggu. Performa kerja jadi jelek, nilai menurun, bahkan kayak komunikasi sama orang jadi rusak, hubungan sosial jadi aneh. Ya bayangin aja ketika pikiran lo kewalahan dan berkonflik, biasanya emang jadi gampang marah, jadi emosian, jadi gak bisa ngendaliin diri, dan lain sebagainya gitu. Intinya tindakan kita jadi gak tepat. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah lo jadi sosok pasif. Biasanya kalau lo udah mencoba berbagai cara nih buat menemukan kebahagiaan dari konflik internal ini, dan lo gagal gitu ya, lo jadinya nanti akan cenderung menyerah untuk mencoba. Gak ada lagi keinginan untuk nyari pengalaman gitu, gak ada lagi kayak keinginan untuk nyari tujuan hidup kayak gara-gara gagal terus. Karena kebingungan juga kan gitu, kalau udah gagal terus ngapain gitu. Nah, jangan khawatir, tapi ini bisa diatasi sebenarnya. Gimana nih cara mengatasi konflik internal? Well, pertama, coba lo cek kata seharusnya. Karena seringkali kita mikir pakai kata ini ketika lagi dalam konflik batin gitu. Contohnya misalnya, seharusnya gue gini. Kenapa gue malah gini. Seharusnya. Coba deh lo analisis. Kenapa sih lo tetap ngelakuin apa yang lo lakuin? Padahal lo udah tahu apa yang lo pengen gitu. Yang sering terjadi adalah lo biasanya ngerasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi kalau lo ngelakuin apa yang lo pengen. Lo ngerasa bakal dipermalukan, lo ngerasa overthinking gitu. Atau lo ngerasa nanti bakal gagal gitu.
gitu. Makanya jadi nunda-nunda atau nggak dilakuin sama sekali. Akhirnya jadi alasan, seharusnya gue kayak gini, seharusnya gue kayak gini. Nah padahal sebenarnya ya kalau udah tahu alasannya lo sebenarnya bisa menghadapi situasi yang kayak gini gitu dengan reaksi yang normal gitu, nggak kayak orang stres pada umumnya. Penelitian udah buktiin bahwa otak lo bisa jadi berpikir lebih hati-hati ketika lo udah sadar penyebab lo stres tuh apa gitu, dibandingkan kalau lo nggak sadar. Jadi kayak ya udah gitu, kalau lo udah tahu tujuan lo apa, kalau lo udah tahu sebenarnya penyebabnya apa, kalau lo udah tahu berpola gitu ya, ngomong seharusnya ya lo bisa lanjut ke tahap yang kedua nih. Ini kan tahap yang pertama ya, lihat di balik kata seharusnya gitu. Yang kedua adalah komitmen lah sama hal-hal yang mungkin kerasanya nggak nyaman gitu, tapi bikin lo berkembang dan membawa lo ke keinginan lo. Melakukan apa yang lo inginkan memang bisa jadi nggak mudah gitu. Gue bikin 1% aja kan ini butuh perjalanan panjang gitu. Dari dulu yang awalnya cuma sendirian, ngajak 2 orang, 3 orang, sampai sekarang ada puluhan orang di kantor 1%, itu kan butuh tantangan gitu sebenarnya. Dari gue bikin yang kayak gini aja gitu kan. Mungkin lo nggak bisa ngelakuin apa yang jadi keinginan lo karena emang kekurangan sumber daya. Misalnya, lo pengen kuliah tapi harus nabung dulu. Lo pengen apa tapi harus apa dulu gitu. Terus kalau udah gini harus gimana? Ya emang harus nggak nyaman dulu gitu. Lo perlu sungguh-sungguh. Berkomitmen lah dalam pekerjaan lo meskipun segak nyaman apapun itu. Karena nantinya setelah lo berhasil ngegedein ya, lo bisa mencapai apa yang jadi keinginan lo gitu. Sama halnya kayak sesimpel contoh lo pengen kurus gitu. Lo bersungguh-sungguh lah dalam olahraga, dalam makan. Walaupun memang di awal-awal bisa jadi lo gak suka ngelakuinnya. Kenapa? Kenapa harus dipaksain? Karena ya memang olahraga membawa lo ke hal yang lo inginkan gitu. Sama halnya dengan hal lain gitu ya. Tapi perlu diingat, lo juga sebaiknya merefleksikan apakah komitmen lo memang akan membantu lo atau komitmen lo salah gitu. Ini juga harus dipastiin ya, jadi jangan sampai lo nggak suka terus lo lanjut. Jadi pastiin juga komitmen lo benar atau salah. Komitmen yang salah adalah ketika lo berkomitmen ngelakuin suatu hal hanya untuk ngerasa lebih nyaman gitu, hanya untuk membuat diri lo ngerasa nyaman. Nah itu biasanya salah ya. Biasanya ini ketika lo lagi insecure sama perasaan lo. Kalau kata Freud, ini gue ngutip dari Freud ya, insecurity itu secara gak sadar ngebuat lo memberikan diri sendiri kompensasi yang berlebihan gitu. Jadi tindakan lo gak rasional. Misalnya lo insecure sama keinginan lo untuk kurus, lo mikir lo gak layak, lo mikir lo gak bisa. Karena biasanya lo ngerasa nyaman kalau misalnya lo makan banyak. Jadi kurang lebih seperti itu gitu untuk yang kedua. Nah di fase ketiga, paling dasar dan paling penting, coba gali lebih dalam tentang diri lo sendiri. Karena sepanjang hidup lo pasti bakal terus-terusan gitu dituntut untuk milih satu. Dari banyak pilihan lo pilih satu, dari banyak pilihan lo pilih berapa gitu. Dan kalau lo nggak kenal sama diri lo sendiri, kemungkinan besar lo akan terus-terusan mengalami kesalahan yang sama gitu. Atau lo ngejar hal-hal yang salah gitu, hal-hal yang sebenarnya nggak lo pengen-pengen banget lah. Dan ini sering banget kejadian ya di banyak orang. Tapi memang nggak segala hal dari diri lo harus lo cari tahu juga. Yang penting adalah lo perlu tahu tentang nilai, satu, yang kedua prinsip, dan yang ketiga adalah tujuan yang lo pengen capai gitu. Jadi lo harus punya tujuan ya. Lo harus punya tujuan, lo harus punya nilai, lo harus punya prinsip, dan lo harus tahu 3 hal itu tuh kayak gimana di diri lo gitu. Dan gak berhenti di tujuan aja, lo juga perlu percaya bahwa lo punya kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kalau di psikologi sebenarnya disebutnya self-efficacy atau efikasi diri. Nah kalau misalnya dari penemu self-efficacy ini, namanya Albert Bandura, dia tuh bilang, kalau lo percaya bahwa lo bisa mencapai suatu tujuan, kemungkinan besar lo akan beneran bisa mencapainya. Jadi kalau lo yakin, lo pasti bisa gitu. Oke? Kenapa? Karena si Albert Bandura ini menjelaskan bahwa lo bakalan kayak gitu karena lo bakalan jadi lebih konsisten dan lebih berani gitu menghadapi tantangan yang muncul. Sementara kalau lo gak yakin sama diri lo sendiri, kalau lo ragu sama diri lo sendiri, kemungkinan lo beneran memang gak bisa mencapai tujuan lo. Karena ya pandangan lo udah jelek di awal gitu. Jadi kalau nanti ada tantangan dikit, ya langsung mau nyerah. Nah, tapi memang ini kadang jadi masalah ya buat banyak orang gitu. Mungkin lo belum tahu juga mau apa secara spesifik. Atau mungkin lo susah banget percaya sama kemampuan diri sendiri. Dan bingung juga ngapain gitu kan. Nah, buat ngatasinnya sebenarnya kalau misalnya lo ngerasa ini udah lama gitu, lo bisa aja untuk ikut, gue saranin buat lo untuk ikut mentoring 1%. Kenapa? Karena lo bisa konsultasi dan diskusi sama mentor yang udah terlatih. Ya salah satunya gue. Dan memang gak cuman konsul, ketika lo mentoring nanti, lo juga bakalan dapet banyak keuntungan lain. Kayak misalnya, abis mentoring, ya mentoring kan cuma 1 sesi nih. Tapi gak berhenti di sana aja. Karena abis mentoring lo juga bakalan dapet tugas. Lo bakalan dapet tugas berupa worksheet.
yang sesuai dengan masalah lo, dengan kebutuhan lo, dengan kepribadian lo. Lo juga nanti bakalan dites gitu, pakai psikotes dan interpretasinya juga. Jadi nanti memang akan ada interpretasinya dan mentor juga akan ngejelasin secara lengkap. Ini tuh artinya apa sih psikotesnya gitu. Dan mungkin banyak dari lo yang resah kayak, gue introvert atau extrovert. Kalau introvert kayak gini-gini nggak? Nah itu bisa lo tanyain ke mentor. Dan gue juga mau ngabarin nih, mulai tanggal 19 Juni nanti lo sebenarnya bisa dapet psikotes baru kalau daftar mentoring. Jadi kita udah punya psikotes wajib nih, ada 3 buah, ada tes kepribadian, ada tes minat bakat, dan ada tes tingkat stres. Nah, nanti lo juga bakalan bisa ngukur self-efficacy lo, gitu. Jadi kalau misalnya lo daftar di tanggal 19 Juni, 1% baru aja rilis layanan psikotes tambahan buat mentoring. Jadi nanti bakalan ada banyak banget psikotes tambahan. Dari yang awalnya cuma 3 psikotes, lo bisa nambah gitu 1. Dengan tes ini lo bisa tahu sebenarnya kan self-efficacy tadi ya, seberapa yakin lo sama kemampuan diri lo dan gimana lo menghadapi hambatan dalam proses mencapai tujuannya. Lo juga bakalan dapet insight kalau lo ikut mentoring. Untuk paketnya ada banyak banget ya, lo nanti bisa cek aja sendiri di link.1persen.net. Paling gampangnya sih lo bisa cek link di deskripsi, silakan lo klik, atau lo juga bisa klik link yang udah gue pin di comment section. Biar lo nanti tahu juga paketnya apa aja. Kalau lo bingung mau milih paket apa, lo tinggal ikut tes pilih paket layanan konsultasi di link.1persen.net, oke? Jadi kalau misalnya lo bingung mau paket apa, kita udah punya algoritma tersendiri buat lo supaya lo bisa tahu lo tuh cocoknya paket yang sejam apa 2 jam, atau yang bundling, atau justru cuma yang setengah jam doang. Nah, algoritma kita udah bisa ngatur lo untuk ngasih saran gitu. Jadi nanti lo dapet saran layanan apa yang paling sesuai dengan lo, oke? Gitu. Jadi kita udah banyak ya tadi bahas tentang konflik internal, mulai dari apa artinya, kenapa dampaknya buruk buat lo, dan gimana caranya supaya lo bisa mengatasinya dengan baik gitu. Kalau saran dari gue sih sebenarnya memang kalau lo bermasalah dengan si konflik internal ini, ya balik lagi ya, lo harus bisa lebih mengenali diri lo lebih dalam gitu, supaya lo bisa ngerti sebenarnya apa sih yang lo mau. Jadi nanti lo nggak bingung mau milih yang mana gitu. Kalau lo bingung sampai sekarang ya, atau udah lama bingung, ya silakan nanti bisa ikut mentoring atau konseling di 1%. Silakan ikut aja tes pilih layanannya, supaya nanti lo bisa tahu sebenarnya layanan yang direkomendasikan ke lo itu layanan apa gitu. Jadi nanti ada paket-paketnya, bakal diatur sesuai budget lo juga, so nanti lebih enak juga sih buat lo milihnya, oke? Akhir kata, semoga video ini bisa ngebantu lo berkembang menjadi lebih baik, at least 1% aja setiap harinya, oke? Gue Evan dari 1%, thanks for watching.